Tak hanya fokus ke lapangan, ini ambisi besar Mark Klok yang baru terungkap. Sementara banyak pemain belum memikirkan masa pensiun, Klok sudah membuat langkah strategis. Ia memilih program eksklusif FIFA yang hanya diikuti pemain elite dunia. Tujuannya? Tak sekadar bisnis, tapi warisan. Bojan Hodak ungkap sosok yang diam-diam gerakan revolusi sepak bola Indonesia. Wawancara santai dengan media Malaysia mendadak berubah serius saat Bojan menyebut satu nama yang menurutnya jadi poros perubahan. Erick Thohir bukan hanya ketua umum PSSI di matanya, tapi sosok yang benar-benar ingin berbuat untuk negeri. Pernyataan itu disampaikan Bojan tanpa ragu dan penuh keyakinan. Siapa sangka ini justru membuka mata soal siapa yang sebenarnya bekerja di balik layar. Kami harus menang. Castaner nyatakan Persib siap taklukan Bali United di GBLA. Gervane Castaner siap tampil penuh setelah absen dalam beberapa laga terakhir dan dia datang dengan satu misi, membawa Persib meraih kemenangan besar atas Bali United. Bagi Castaner, ini adalah final besar yang harus dimenangkan demi menjaga peluang juara. Laga ini digelar di kandang sendiri dengan dukungan penuh bobotoh. Apakah Persib bisa mengatasi tekanan dan meraih 3 poin? Jangan lewatkan drama epik di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Fokus penuh. Pasos peringatkan kiper Persib, tak ada ruang untuk kelengahan di 6 laga penentuan. Persib Bandung kini memasuki fase hidup mati dengan 6 pertandingan tersisa yang bisa menentukan takhta juara. Pelatih kiper Luizinho Passos memberi peringatan keras kepada para penjaga gawang Maung Bandung untuk tetap fokus. Setiap detik, setiap gerakan bisa menjadi penentu. Bos Persib minta pemain jangan terlalu terpaku pada peringkat, fokus satu persatu. Aditya Putra Herawan, Deputi CEO PT Persib Bandung, memberikan pesan penting untuk skuad Maung Bandung, jangan terbuai dengan posisi puncak. Dengan 6 pertandingan tersisa, ia menekankan agar semua fokus pada tiap laga yang ada. Apa yang dikhawatirkan oleh bos Persib jika pemain mulai memikirkan gelar lebih dulu? Simak penjelasan Aditya dan strategi yang akan diterapkan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Tak hanya fokus ke lapangan, ini ambisi besar Mark Klok yang baru terungkap. Sementara banyak pemain belum memikirkan masa pensiun, Klok sudah membuat langkah strategis. Ia memilih program eksklusif FIFA yang hanya diikuti pemain elite dunia. Tujuannya? Tak sekadar bisnis, tapi warisan. Gelandang Persib Bandung, Mark Klok, kembali menunjukkan langkah visionernya dalam menatap masa depan karier di dunia sepak bola. Kali ini pemain bernomor punggung 23 itu terpilih dalam FIFA Player Executor Program, sebuah inisiatif bergengsi yang dirancang untuk membekali pemain dengan wawasan bisnis di balik dunia sepak bola. Klok termasuk salah satu dari 300 pemain profesional yang mendaftarkan diri dalam program ini. Menurut Klok, inilah bagian dari rencananya untuk mempersiapkan masa depan ketika ia tak lagi aktif merumput di lapangan. Lebih belajar sisi bisnis dari sepak bola. Mungkin setelah karier pemain, perjalanan saya ke sana. Saya selalu berpikir untuk mulai memikirkan kehidupan setelah berhenti bermain sepak bola. Ini jadi momentum saya untuk eksplorasi. Karier saya masih panjang, tetapi ini bagus untuk berjejaring belajar hal itu, jelas Klok. Program ini akan diikutinya secara daring. Menariknya, Klok akan belajar bersama sejumlah nama besar dari dunia sepak bola internasional. Ia menyebut pemain seperti Maarten Paes dan Rodrigo de Paul dari Atletico Madrid juga ikut ambil bagian.
Banyak nama besar dari banyak klub di luar dan saya merasa antusias, tambahnya. Langkah Klok ini patut diapresiasi sebagai bentuk kesiapan seorang atlet untuk merancang masa depan di luar lapangan. Nah, menurut kamu apakah langkah seperti yang diambil Klok ini sudah semestinya mulai dilakukan lebih banyak pemain Indonesia? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Bojan Hodak ungkap sosok yang diam-diam gerakan revolusi sepak bola Indonesia. Wawancara santai dengan media Malaysia mendadak berubah serius saat Bojan menyebut satu nama yang menurutnya jadi poros perubahan. Erick Thohir bukan hanya ketua umum PSSI di matanya, tapi sosok yang benar-benar ingin berbuat untuk negeri. Pernyataan itu disampaikan Bojan tanpa ragu dan penuh keyakinan. Siapa sangka ini justru membuka mata soal siapa yang sebenarnya bekerja di balik layar. Dalam sebuah wawancara dengan media Malaysia, pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, tiba-tiba membuka tabir. Bukan soal strategi di lapangan, tapi soal sosok kunci di balik transformasi besar yang kini sedang mengguncang jagat sepak bola Indonesia. Dengan nada serius dan penuh penghargaan, Bojan menyebut nama yang selama ini mungkin sudah sering kita dengar, tapi kali ini dia mengungkapnya sebagai tokoh sentral dari perubahan itu, Erick Thohir. Mereka dalam kurung media Malaysia menanyakan saya soal tim U17, jadi saya katakan apa adanya. Setelah Erick Thohir mengambil alih, dia adalah orang yang ingin berinvestasi, dia ingin melakukan sesuatu untuk negara, ungkap Bojan tanpa ragu. Saat membandingkan kondisi sepak bola Indonesia dan Malaysia, Bojan menyampaikan apresiasi mendalam terhadap komitmen Erick Thohir sebagai ketua umum PSSI. Menurutnya, sejak tampuk kepemimpinan dipegang Erick, ada geliat baru yang nyata terutama di tubuh tim nasional. Salah satu buktinya, Timnas U17 Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 2026. Namun Bojan tak berhenti di situ. Ia juga menanggapi sorotan publik terhadap kehadiran pemain-pemain keturunan dalam skuad Garuda. Tanpa tedeng aling-aling, ia meluruskan semua tudingan. Anda bisa lihat banyak yang mengeluh soal pemain-pemain dari Belanda, tapi mereka semua adalah orang yang memiliki keturunan. Mereka semua setengah Belanda, setengah Indonesia, dan itu sah, jelas Bojan. Orang tua mereka berasal dari Indonesia atau kakek nenek mereka, dan itu adalah aturan yang diizinkan FIFA. Jadi bagi saya, semua itu tidak ada masalah. Meski optimis, Bojan juga memberi catatan penting. Menurutnya, tantangan terbesar Indonesia ke depan adalah soal pengembangan pemain usia muda, sebuah tantangan yang juga dialami oleh negara-negara Asia lainnya. Ini hal yang baik. Satu-satunya hal sekarang adalah Indonesia harus fokus pada pengembangan usia muda. Ini adalah masalah seluruh Asia, bukan hanya Indonesia, pungkasnya. Drama transformasi sepak bola Indonesia sedang berjalan dan Erick Thohir ada di pusat panggungnya. Tapi bagaimana menurutmu? Apakah kamu setuju dengan pandangan Bojan Hodak tentang peran Erick Thohir dan pemain keturunan? Tulis komentarmu dan jadi bagian dari diskusi penting ini. Kami harus menang. Castaner nyatakan Persib siap taklukan Bali United di GBLA. Gervane Castaner siap tampil penuh setelah absen dalam beberapa laga terakhir dan dia datang dengan satu misi, membawa Persib meraih kemenangan besar atas Bali United. Bagi Castaner, ini adalah final besar yang harus dimenangkan demi menjaga peluang juara. Laga ini digelar di kandang sendiri dengan dukungan penuh bobotoh. Apakah Persib bisa mengatasi tekanan dan meraih 3 poin? Jangan lewatkan drama epik di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Angin kemenangan mulai berembus dari kota Bandung. Gervane Castaner kembali. Setelah absen dalam beberapa laga,
Penyerang tajam asal Curaçao itu akhirnya siap turun ke lapangan dan dia datang dengan satu tujuan bahwa Persib kalahkan Bali United dan terus jaga asa juara. Laga panas ini akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Jumat malam 18 April 2025. Bagi Castaner, duel ini lebih dari sekadar pertandingan. Ini adalah momen krusial yang bisa menentukan arah perjalanan Pangeran Biru musim ini. Kami harus menang. Penting untuk memenangkan pertandingan ini agar tetap berada di jalur persaingan juara, tegasnya. Meski Persib tengah unggul 8 poin dari tim peringkat 2, Castaner menegaskan belum ada kata puas. Justru sekaranglah waktu untuk gaspol mengamankan poin demi poin hingga akhir musim. Kami mempunyai perbedaan 8 poin dengan tim di posisi 2, tetapi kami tidak puas. Kami ingin meraih sebanyak mungkin poin agar bisa segera mengangkat trofi. Dan Bali United, mereka bukan lawan biasa. Ini adalah ujian besar di kandang sendiri. Sorotan, harapan, dan tekanan akan bertumpu pada setiap langkah para pemain Maung Bandung. Setiap pertandingan sekarang seperti final dan melawan Bali juga adalah final besar, apalagi di kandang sendiri dengan dukungan supporter, ujar Castaner mantap. Kini Castaner siap, rekan-rekannya siap, tapi Persib butuh lebih, mereka butuh bobotoh. Sorakan kalian, nyanyian kalian, energi kalian. Siapkah kalian buat GBLA bergemuruh dan jadi saksi Persib menaklukkan Bali United? Tulis komentarmu, bobotoh. Mari kita bakar semangat juara bersama. Fokus penuh. Pasos peringatkan kiper Persib, tak ada ruang untuk kelengahan di 6 laga penentuan. Persib Bandung kini memasuki fase hidup mati dengan 6 pertandingan tersisa yang bisa menentukan takhta juara. Pelatih kiper Luizinho Passos memberi peringatan keras kepada para penjaga gawang Maung Bandung untuk tetap fokus. Setiap detik, setiap gerakan bisa menjadi penentu. Aroma penentuan mulai tercium di ujung kompetisi Liga 1. Persib Bandung hanya menyisakan 6 laga terakhir dan setiap pertandingan kini bernilai lebih dari sekadar 3 poin. Mereka adalah laga hidup mati menuju takhta juara. Menjelang fase krusial ini, pelatih kiper Persib, Luizinho Passos, menegaskan satu hal: fokus mutlak, terutama dari para penjaga gawang. Bagi Passos, di masa-masa seperti ini, kesalahan sekecil apapun bisa berujung fatal. Dan seorang kiper bisa menjadi pembeda antara kemenangan dan kegagalan. Kami punya satu tujuan, satu target juara. Untuk kiper tidak ada masalah dan saya sudah bicara dengan mereka. Saat ini ada 6 pertandingan tersisa dan kami harus tetap fokus, tegas pelatih asal Brasil tersebut. Persib sendiri memiliki 4 penjaga gawang yang siap dimainkan: Kevin Mendoza, Teja Paku Alam, Putra Safa Sanggasih, dan Fitrah Maulana. Mereka semua telah masuk dalam radar kesiapan Passos untuk menghadapi tekanan di sisa musim. Tentunya peran kiper begitu dibutuhkan dan mereka harus 100% fokus karena seorang penjaga gawang bisa memberi perbedaan di dalam pertandingan, ujarnya. Tak hanya kiper, Passos juga menekankan pentingnya kerja keras dan motivasi berlipat ganda dari seluruh pemain. Semua harus menyatu dalam satu visi menutup musim ini dengan status juara. Nah, bobotoh, bagaimana menurut kamu? Siapa kiper yang paling kamu percaya untuk mengawal gawang Persib di laga-laga krusial ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan mari kita doakan Maung Bandung menutup musim dengan gemilang. Bos Persib minta pemain jangan terlalu terpaku pada peringkat, fokus satu persatu. Aditya Putra Herawan, Deputi CEO PT Persib Bandung, memberikan pesan penting untuk skuad Maung Bandung, jangan terbuai dengan posisi puncak.
Dengan 6 pertandingan tersisa, ia menekankan agar semua fokus pada tiap laga yang ada. Apa yang dikhawatirkan oleh bos Persib jika pemain mulai memikirkan gelar lebih dulu? Simak penjelasan Aditya dan strategi yang akan diterapkan. Meski sedang duduk manis di puncak klasemen Liga 1 dengan 58 poin unggul 8 angka dari Dewa United di posisi 2, skuad Maung Bandung diingatkan untuk tidak terlena. Aditya Putra Herawan, Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat, meminta semua pemain dan jajaran untuk tetap tenang dan tidak tergoda membayangkan terlalu jauh ke depan. Dengan 6 pertandingan tersisa secara hitung-hitungan, Persib hanya butuh tambahan 11 poin untuk mengunci gelar juara. Tapi buat Aditya, semua itu tak akan berarti tanpa fokus di setiap laga. Saya pribadi ingin lihat match per match ya. Gak mau dulu lihat jauh karena ingin lihat match per match, ujarnya. Kabar baiknya, kondisi tim juga semakin membaik. Beberapa pemain yang sebelumnya absen kini mulai kembali ke latihan, termasuk Gervane Castaner yang sempat dikhawatirkan mengalami cedera serius. Tapi alhamdulillah, tim dalam kondisi bagus, beberapa pemain udah mulai kembali, Castaner juga mulai latihan, jelasnya. Alhamdulillahnya kita pikir dulu agak berat cederanya, ternyata ringan, dia fit untuk lawan Bali. Beberapa pemain juga udah mulai kembali seperti yang kartu kuning dan lain. Soal laga terdekat menghadapi Bali United di Stadion GBLA Jumat 18 April 2025, Aditya optimistis namun tetap hati-hati. Baginya ini bukan soal 6 laga ke depan, tapi 1 laga yang harus dimenangkan dulu. Kita punya peluang bagus lawan Bali, ya bismillah kita tatap satu persatu, jangan ngomongin dulu 6. Mudah-mudahan bagus untuk kita, tutupnya. Nah Bobotoh setuju gak dengan pesan dari Pak Aditya? Lebih baik fokus satu persatu atau mulai hitung-hitungan peluang juara sekarang? Tulis komentarmu dan suarakan semangatmu buat Maung Bandung.